Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernika Smoti, NIM 2121039, ingin menjawab UTS Ulumul Hadis. Jawaban yang pertama yaitu apa definisi dari Ulumul Hadis menurut para pakar. Nah, kalau yang pertama yaitu menurut Saiful Hadi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebuah hadis, baik itu berkaitan dengan matan, sanad, rawi, dan lain-lainnya, karena hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Terus yang kedua yaitu menurut ulama mutaqaddimin, yaitu ilmu yang membahas tentang persambungan hadis tersebut mulai dari Rasulullah hingga sampai ke tangan kita, yang mempelajari di dalamnya itu berkaitan dengan persyaratan rawi, kedabitan, syaz, ilat, dan lain-lainnya. Pokoknya yang berkaitan dengan sebuah hadis tersebut. Terus bersambung atau tidaknya sanad. Terus menurut pakar yang ketiga yaitu menurut Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi, yaitu menceritakan ilmu ulumul hadis ini adalah bersifat parsial karena materinya itu membahas tentang hadis dan perawi-perawinya. Nah, menurut saya, ilmu ulumul hadis tersebut adalah ilmu yang mempelajari tata cara kita mengetahui hadis tersebut, asal-usul hadis tersebut, hingga dapatkah tidaknya hadis tersebut kita pedomani dan kita ajarkan kepada orang lain. Itulah ilmu ulama hadis yang sebenarnya, itu intinya mempelajari hadis tersebut. Soal yang selanjutnya yaitu kegunaan ilmu ulumul hadis. Nah, menurut saya kegunaannya yaitu dengan mempelajari ilmu ulumul hadis kita mengetahui asal-usul sanadnya tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, ilmu ulumul hadis ini bisa memberikan kita ilmu serta memberikan pemahaman kepada kita agar kita mengetahui hadis tersebut bisa kita jadikan hujjah atau tidak, bisa kita amalkan atau tidak, bisa kita ajarkan kepada orang lain atau tidak, sehingga kita tidak salah dalam amalan-amalan sebuah persoalan atau mengeluarkan sebuah perbuatan. Nah, soal yang nomor 2 yaitu tolong sebutkan apa yang kamu ketahui tentang hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang atau sejumlah perawi atau tingkatan yang mustahil pada akal bagi mereka untuk berdusta. Nah, pada umumnya hadis mutawatir ini disandarkan oleh kepada panca indera. Contohnya, saya mendengar bahwa si fulan mengatakan ini, saya melihat si fulan mengatakan ini. Dia menggunakan panca indera untuk menjadi patokan bahwa ini adalah hadis mutawatir, sehingga tidak ada perawi yang berdusta terhadap hadis tersebut. Nah, pertanyaannya nomor 2 selanjutnya itu perbedaan antara mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi, yaitu kalau mutawatir lafzi menurut pemahaman saya antara makna dan lafaznya itu sejalan atau sama. Contohnya kalau misalnya yang lafzi itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawabba maq'adahu minan nar, yang mengatakan bahwa barang siapa yang membuat kebohongan dan mengatasnamakan tidak sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat di dalam neraka. Berarti kayak membuat kata-kata atau berbohong, itu tempatnya di neraka. Nah, kalau menurut yang hadis maknawi yaitu antara lafaz dan makna itu berbeda-beda gitu Maksud itu kan ada sebuah hadis yang mengatakan angkatlah tanganmu ketika berdoa. Nah, menurut pemahaman orang kan berbeda-beda, itu ada yang mengangkat tangan seperti ini, ada yang berdoa seperti ini, ada yang berdoa seperti ini. Pokoknya intinya itu berdoa mengangkat tangan. Itulah hadis mutawatir maknawi. Nah, pertanyaan nomor 3 yaitu kemukakan pendapatmu tentang hadis dhaif, sahih, dan hasan. Kalau hadis sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya, dobit hafalannya, adil perawinya, bebas dari ilat dan syaz,
Kalau misalnya hasan itu sama syaratnya dengan sahih, cuman kurang tuh cuma satu pada dobitnya. Dobitnya tuh kurang sakete. Berarti sanadnya bersambung, perawinya adil, dobitnya agak kurang, bebas dari syaz dan bebas dari ilat. Tuh kalau yang doif koko adalah hadis yang mengketerbelakangkan syarat-syarat dari hadis sahih dan hadis hasan, atau bisa dibilangkan hadisnya tuh lemah karena masih dikeragui atau belum jelas atau tidak kuat untuk diperpegangi. Nah, pertanyaan yang nomor 3 yang B, yaitu hal-hal yang melatar belakangi hadis tersebut dikatakan sahih, hasan, dan doif. Kalau misalnya hadis sahih, yaitu hadis tersebut yang syarat itu telah dipenuhi yang 5 tadi itu tuh yang disebutkan, yaitu sanadnya bersambung, adil perawinya, dobit hafalnya atau kuat, tuh terbebas dari keraguan-raguan, terbebas juga dari cacat. Terus kalau misalnya hadis tersebut itu hadis sahih bisa dikatakan menjadi hasan atau turun menjadi hasan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin salah satu perawinya tersebut ada yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih tadi, makanya dia turun menjadi hasan. Nah, terus hadis yang hasan dikatakan hasan kenapa? Karena hafalannya tersebut itu kurang sedikit, nyolah bersambung sanadnya, terus adil perawinya, cuman dobitnya kurang, bebas dari ilat, bebas dari syaz atau keraguan-raguan. Namun ada sebagian perawi yang mengatakan atau yang meriwayatkan hadis tersebut sehingga hadis hasan ini bisa naik tingkatan menjadi hadis sahih li ghairihi, namun bukan hadis sahih li zatihi ya teman-teman. Terus hadis doif, kenapa dikatakan hadis doif? Karena ia tidak memenuhi syarat-syarat atau kriteria menjadi hadis sahih dan hasan. Bisa jadi ia kurang dalam hafalannya, terputus-putus sanadnya, terus banyak dijumpai ilat dan syaz dan lain-lainnya. Makanya dikatakan hadis tersebut menjadi doif. Nah, pertanyaan yang nomor 3 yang C, yaitu sebutkan menurut pakar tentang mengamalkan sebuah hadis-hadis di atas. Kalau menurut saya hadis sahih sudah baik untuk diamalkan. Menurut pakar yang lain dan para ulama yang telah terkemuka juga menganjurkan untuk mengamalkan hadis sahih. Hadis hasan begitu pula karena sudah mencapai syarat-syarat untuk hadis yang patut untuk diajarkan dan diamalkan. Yang ketiga, nah ini hadis doif. Hadis doif ini adalah hadis yang masih perlu untuk diperjelas atau perlu pemahaman yang lebih dalam. Contohnya kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mengamalkan hadis doif ini tidak boleh, dikarenakan apa? Karena lemahnya hadis tersebut. Bisa jadi hadis ini kebohongan atau yang lain-lain, masih penuh dengan keraguan-raguan. Nah, namun ada juga sebagian ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis doif tersebut. Nah, kalau menurut saya mengamalkan hadis doif itu tuh boleh-boleh saja, namun harus ada hadis penguat atau hadis pendukung yang mengatakan bahwa hadis doif ini bisa untuk kita amalkan. Namun lebih baiknya jangan kita ajarkan kepada orang yang lain, cukup untuk diri kita sendiri saja kalau hadis doif. Namun kalau hadis sahih dan hasan boleh kita ajarkan kepada yang lain. Baiklah, sekian dari jawaban saya, Bu. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.